Timnas Indonesia mendapat pukulan telak ketika bertandang ke Stadion Basra kandang Timnas Irak, di mana skuad Garuda Senior harus menanggung malu setelah dilibas habis dengan skor 5-1 tanpa perlawanan berarti. Hasil tersebut tak cuma jadi kekalahan memalukan yang menghambat langkah kita di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga memperpanjang rekor buruk timnas ketika bertandang melawan tim asal Timur Tengah itu. Selain itu, hasil pertandingan tersebut juga jadi rekor kekalahan terbesar bagi skuad Merah Putih di era kepemimpinan Sinteyong. Bahkan pelatih asal Korea Selatan tersebut mengakui kalau timnya tidak bermain maksimal. Melalui laman resmi PSSI, Sinteyong mengungkapkan, "Seperti yang Anda lihat, ini adalah laga tandang dan kami jelas tidak mendapat banyak dukungan dari supporter di stadion. Kami juga harus melalui perjalanan panjang untuk sampai ke sini. Tapi di samping itu semua, Irak memang bermain jauh lebih baik dari kami." Kekalahan timnas Indonesia atas Irak tentu meninggalkan banyak PR untuk Sinteyong. Dengan hasil separah itu, jelas ada yang salah dari skema yang dijalankan pelatih berusia 53 tahun tersebut, entah dari segi taktik maupun pemilihan pemain. Salah satunya tentu ada di pos penjaga gawang, di mana Sinteyong mempercayakan kesempatan ini kepada Nadeo Argawinata. Sayangnya kiper Borneo FC tersebut justru melakukan banyak blunder. Dirinya bahkan dipandang sebagai aktor utama yang jadi alasan kekalahan timnas. Bahkan statistik menyatakan bahwa kiper Borneo FC tersebut tidak melakukan satupun penyelamatan dalam partai memalukan tersebut. Penampilan Nadeo yang tak impresif turut mengundang reaksi dari berbagai pihak, termasuk para netizen, yang mulut dan jarinya nampak sangat gatal mengomentari aksi Nadeo di atas lapangan. Beberapa dari mereka beranggapan bahwa sosok Hernando Ari yang usianya 5 tahun di bawah Nadeo jauh lebih pantas untuk dipercaya sebagai kiper utama. Maju ke posisi defender, terdapat beberapa kesalahan baik itu secara individual maupun kolektif yang dihasilkan para pemain timnas di laga menghadapi Irak. Hal itu terlihat dari beberapa kali disorganisasi yang terjadi di antara mereka, yang berbuah 5 gol bagi kubu Singa Mesopotamia. Nampaknya di laga tersebut skema 3 back yang dilancarkan Sinteyong kurang begitu mulus. Bahkan pemain sekelas Asnawi Mangku Alam dan Jordi Amat yang biasanya bisa bermain dengan begitu tenang, beberapa kali melakukan kesalahan ceroboh. Nampaknya hal ini bakal memaksa Sinteyong untuk memutar otak agar bisa menemukan skema paling tepat. Dan barangkali rotasi pemain atau pergantian taktik bisa jadi solusi. Alih-alih bermain 3 atau 5 back melawan tim sekuat Irak, Sinteyong barangkali bisa menerapkan pakem 4 back seperti yang biasa ia lakukan, dengan sosok Shaini Patinama di kiri, Asnawi atau Shandy Walsh di kanan, dan duet back tengah masih bisa dirotasi antara Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan juga Jordi Amat. Memang benar ini bukan kali pertama Sinteyong menggunakan skema 3 back. Malahan sebelumnya kita bisa dapat hasil maksimal. Tapi jelas bahwa terdapat kekosongan dan ketidakpaduan antara lini tengah dan lini belakang tim asuhan Sinteyong. Dan salah satu nama yang paling jadi bulan-bulanan netizen adalah Marc Anthony Klopp. Pemain yang biasa bermain sebagai gelandang box to box maupun attacking midfield itu justru digunakan sebagai gelandang bertahan. Alhasil pemain naturalisasi asal Belanda itu mendapat banyak cibiran pedas dari netizen, hingga dianggap bermain seperti pemain amatir. Bahkan beberapa orang sampai membongkar sejarah kelam Mark Klok ketika masih bermain untuk Skotlandia, yakni Dundee FC, di mana Klok dikatakan telah mengelabui semua orang mengenai kualitasnya sebagai seorang pemain. Mereka pun mengungkapkan kalau Klok dari dulu memang sudah bermain selayaknya pemain amatiran. Tak cukup sampai di situ, keputusan Sinteyong soal pemilihan pemain di pertandingan lawan Irak cukup jadi pertanyaan. Pasalnya ia memasang sosok Adam Alis yang belum mampu menampilkan performa terbaiknya untuk menemani Mark Klok di tengah. Hal tersebut sebenarnya adalah rencana cadangan, mengingat Marcelino Ferdinand yang biasanya jadi andalan justru tidak mendapat panggilan untuk membela skuad Garuda. Dan seperti yang kita tahu, pada akhirnya skema itu tidak berjalan sama sekali dan malah menimbulkan lubang besar di lini tengah timnas Indonesia. Oleh sebab itu, kehadiran sosok Rahmat Irianto sebagai gelandang bertahan nampaknya bakal dibutuhkan pasukan Sinteyong untuk mengarungi partai-partai selanjutnya. Apalagi dengan kehadiran pemain Persib Bandung tersebut, Ricky Kambuaya dan Mark Klok bisa bergerak lebih bebas tanpa perlu mengkhawatirkan situasi bertahan.
Sinteyong yang mempercayakan dua posisi striker kepada Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan harus banyak-banyak mengelus dada karena kedua pemain tersebut gagal menampilkan performa terbaiknya, terutama Dendi yang dihujat habis-habisan oleh publik karena dianggap tidak melakukan apa-apa dan kerjanya cuma lari doang. Melihat kondisi tersebut, Sinteyong mesti tegas karena bagaimanapun tak cuma lini depan saja yang bermasalah, tapi keseluruhan tim. Hal ini dapat dilihat dari minimnya kreativitas dan umpan-umpan yang dialirkan oleh para pemain ke daerah pertahanan lawan. Dan memang harus diakui duet Dimas dan Dendi di depan tidak berjalan dengan baik. Itulah sebabnya Sinteyong perlu merombak kembali timnya dengan mencoba pemain lain seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta yang kualitasnya tak kalah bagus meskipun umur mereka jauh lebih muda ketimbang dua pemain tadi. Seperti obat dan jamu yang pahit, kekalahan Indonesia tentu bakal memberikan banyak manfaat berharga untuk timnas Indonesia ke depannya. Hal yang perlu diingat adalah jalan kita di ajang kualifikasi Piala Dunia masih cukup panjang. Jadi alih-alih meratapi nasib dan mempedulikan cibiran netizen, pasukan Garuda Merah Putih mesti buru-buru bangkit untuk menatap partai berikutnya.